'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Benki, selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Hari ini saya excited banget, kenapa? Saya paling suka nge-review mobil yang build quality-nya bagus, performanya bagus, tapi tidak banyak yang meliriknya. Nah, saat ini di sebelah kita sudah ada VW Golf TSI tahun 2013, dan ini transmisinya manual. Karena kebanyakan Golf itu transmisinya otomatis. Kemarin ada pesanan bertransmisi manual. Saya agak apa ada barangnya gitu ya, tapi ternyata alhamdulillah ada. Hari ini kita review, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan mobil ini, build quality-nya bagaimana, apakah recommended untuk kita beli, bagaimana purna jualnya, bagaimana perawatannya. Teman-teman, mobil ini 1400 cc dan sudah ada turbonya, TSI Turbo Stratified Injection. Dari mesin 1400 ini dia bisa memuntahkan tenaga sekitar 150 HP kurang lebih, 140 sekian mau 150 horsepower. Tetapi feel-nya itu kayak nyetir mobil hampir 200 HP. Kenapa? Mungkin karena ketika kita nginjek gas gitu kan ya, engine-nya itu didorong pakai turbo, set. Makanya kita kayak kerasa ini mobil jadi responsif, kecil, lincah. Itu yang membuat saya enjoy gitu loh, nyetir rasanya kayak enak gitu loh, seneng. Kemudian dulu mobil ini kabarnya harga barunya itu hampir setengah miliar, 400 juta sekian. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana build quality-nya, ya kan. Lah sekarang harganya barangkali mungkin antara 200 jutaan secondnya untuk tahun 2013 ke atas, karena modelnya sudah beda. Jadi mobil ini yang Golf tahun 2013 ke atas ini dari segi bodi sama yang generasi sebelumnya lebih mengkotak, lebih agresif ya. Kemudian lebih gede rasanya, itu lebih bongsor. Jadi mobil ini kelihatan lebih keren lagi. Kalau sebelumnya kan mobilnya kelihatan membulat-bulat, MK6 ya, ini kan MK7. Jadi lebih kecil, yang kecilannya lebih kelihatan gede. Dari eksteriornya, kemudian profil velgnya, kemudian bentuk laknatnya, mobil ini dari posturnya lah ya, mobil ini dari luarnya sudah kelihatan kalau mobil ini lebih kenceng dari mobil yang lain dengan segmen yang serupa. Dengan hatchback ukuran segini, menurutku mobil ini desainnya sudah berusaha menunjukkan kalau mobil ini tuh saya tuh agresif gitu loh, saya tuh powerful gitu, sudah kelihatan teman-teman. Lah dari luar, kemudian mobil ini dari engine, ini engine-nya melintang berpenggerak roda depan, ini ada turbonya ya, 1400. Menurutku engine-nya padat banget. Kalau MK7 yang GTI versi ini kan istilahnya versi light ya kalau handphone ya. Kalau ini versi lightnya dari GTI, kalau yang versi flagshipnya ya, itu dari Golf itu GTI, itu sesinya lebih gede, lebih powerful, 200 sekian HP. Kita pernah berburu untuk Mas Jawin waktu itu. Lah ini posisi engine-nya seperti ini. Common problemnya yang saya sering dicurhati oleh beberapa pemesan BMI itu, salah satunya adalah ininya plafon atas atap itu kadang banyak yang jatuh. Itu yang pertama. Kemudian untuk untuk transmisi dual clutch-nya katanya di suhu di Indonesia kurang begitu bersahabat. Itulah kenapa mungkin beliau yang pesan mobil ini lebih tidak ingin mengambil resiko kali ya, lebih memilih yang aman-aman aja bertransmisi manual. Dan ternyata transmisi manualnya menurutku enak gitu loh, maksudnya koplingnya ngelepas koplingnya itu enggak yang gampang mati gitu loh. Mobilnya enak banget, transmisi manualnya pun tetap fun to drive teman-teman. Teman-teman, ini sudah ada hidrolisnya, kap mesinnya, dan sudah ada peredamnya. Dan bayangkan hidrolis sudah berumur ya, ini kan 2013 berarti sudah 10 tahun, masih oke nih. Ini masih ori, tandanya ori, dia ngerem kalau sampai atas set. Nah, kalau yang kami biasanya jedak. Kalau yang kami biasanya gitu teman-teman.
I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Teman-teman, untuk mobil ini akan lebih ganteng menurutku ketika ada untuk desain lampu seperti ini ya. Kalau ada DRL-nya dan sudah ada projinya. Tapi sayangnya untuk yang kita review ini belum. Jadi keagresifannya turun sedikit derajatnya, berapa persen gitu kali ya. Tapi menurutku overall desain ini udah oke lah, udah agresif, sudah kayak desain VW tahun 2015 ke atas gitu, yang kalau Tiguan yang baru kan juga mobil-mobilnya udah kelihatan agresif banget, sudah runcing-runcing desainnya. Aku sih secara desain secara luar suka lah. Saya pikir anak muda mungkin memang ini segmennya memang anak muda, jadi saya pikir desainnya seperti ini cocok lah untuk anak muda seperti saya ya kan. Udah seperti saya. Simple tapi agresif teman-teman. Teman-teman, kalau dari samping sih menurutku tidak ada yang inilah, tidak ada yang menonjol dari desainnya ya. Lalu-lakukannya masih biasa aja, cuman tetap nyatu dengan desain yang dari depan. Kemudian untuk indikator sein-nya juga ada di sebelah sini, dan di bagian dalam sini ada titik kecil gitu. Dan spion ini kalau kita lock itu dia ngelipat sendiri. Nah, kalau kita open lock belum, nanti kalau kita starter baru dia buka gitu. Kemudian untuk profil rodanya udah kelihatan sporty banget. Ini pakai ban Continental, dia itu ring 17. Jadi untuk ukuran mobil hatchback ya, ring 17 itu sudah termasuk besar. Kemudian pasti bannya jadi tipis. Ini pakai 225/45, pernya jadi tipis ya. 225 juga itu ukuran rodanya SUV, bahkan kayak kayak Grand Vitara gitu, terus kayak CX-5 itu sudah pakai lebar yang 225. Artinya mobil ini sudah pakai ukuran ban yang cukup gede teman-teman, makanya sudah kelihatan sporty ya, ini sudah kelihatan rapat banget. Kemudian ini teman-teman, ini laknatnya nih, ada covernya kayak gini, jadi rapi banget. Dan untuk pengeremannya bagian depan dan belakang sudah pakai ini disc brake seperti ini. Dan ini masih bagus banget loh, ini belum ada ausnya, masih rata semua. Dan pengeremannya enak banget teman-teman. Kemudian untuk peredaman peredaman kabinnya ini ada kayak bludru gitu di sini, di bagian bawah fender selebor gitu. Memang mobil ini menurutku kedap. Kemudian TSA-nya itu, engine-nya itu smooth banget. Jadi engine noise-nya tuh sedikit banget. Kalau kita buka gas itu kayak ada suara mesin gede gitu loh, entah itu fake ada speaker atau apa ya, gitu, kayak suara gitu. Rasanya kayak nyetir mobil V8 gitu teman-teman. Entah feeling saya, entah teman-teman juga punya pengalaman seperti itu, bisa sampaikan di komentar. Tapi yang jelas road noise-nya kecil ya, dibandingkan dengan hatchback 1500 yang lain gitu. Suara engine noise-nya lebih gede. Nah, ini lebih lembut suaranya engine-nya. Teman-teman, untuk desain dari belakang saya juga suka, simple tapi tetap kelihatan agresif untuk tahun ini. Kenapa? Karena untuk bagian sini udah kayak ada LED-nya tuh, stop lamp-nya. Walaupun ini setahu saya sih kayaknya masih pakai bolam biasa di dalamnya, cuman desainnya sudah kayak pakai LED gitu. Ada tulisan Golf di sini dan TSI di sini. Kemudian pintu ini bisa dibuka dari remote juga, jadi dari luar bisa kita buka gitu ya. Kemudian nareknya pakai ini nih, lucu ya. Nah, ini bagasinya seperti ini, dan ini ban cadangannya, profilnya sama dengan ban yang dipakai di luar. Dan covernya ini bagus banget loh, bahannya bagus ini. Kita nggak begitu membahas kapasitas bagasi karena saya yakin mobil ini kan peruntukannya untuk dalam kota kali ya, nggak buat road trip panjang.
Saya pikir kalau untuk road trip panjang sih masih oke-oke aja, cuman suspensinya tidak terlalu nyaman. Kalau untuk engine-nya mungkin oke lah untuk running jauh gitu, cuman pasti menyenangkan ya, satisfying mungkin. Tapi untuk kenyamanannya menurutku sih masih kurang kalau untuk jarak jauh. Kemudian di sini ada segitiga di sini dan lain-lain lah pokoknya toolkit. Ini di bagian bawah sini. Teman-teman, nanti kita akan bahas interior. Namun sebelum kita masuk ke mobil, kita buka pintunya dulu ini ya. Kemudian kita lihat peredamannya nih teman-teman. Peredamannya kan seperti ini, detail banget, dan ini didobel dari karet sini juga. Makanya menurutku memang untuk suara-suara dari luar itu nggak begitu masuk ya. Kemudian dari desain sininya juga, ini pantas lah kalau harganya dulu barunya 400 jutaan ya, karena memang menurutku build quality-nya luar biasa bagus. Ini sudah soft touch juga, soft touch ini, sama ini juga ada kulitnya. Detail banget desainnya, dan memang warnanya dipilih untuk anak muda menurutku. Di sini ada open lock, door lock ini, kemudian tarikan pintunya seperti ini, sudah menurutku sudah mewah ya. Dan di sini ada mirroring nih, pengaturan mirror, ada lead track, ada pengaturan naik turun kanan kiri, ada sound di sini, dan ada indikator kalau dibuka ininya nyala, tapi ini kayaknya off nih, mati nih, lampunya mati paling. Dan menurutku memang mobil-mobil Eropa itu selalu nggak main-main untuk bikin mobil teman-teman. Maksudnya build quality-nya memang luar biasa gitu. Ini dari engsel-engselnya, kemudian baut-bautnya detail dan kelihatan kokoh banget tuh loh nih engsel-engsel teman-teman. Bahkan ini namanya apa sih, yang peredam pintu ini pun detail dan kuat, ada karetnya gitu, baut-bautnya pun luar biasa istimewa. Jadi gitu, selagi masih ada spare partnya di pasaran, saya pikir untuk VW Golf ini kan mobil banyak ya, populasinya di Indonesia kan banyak. Jadi selagi ada spare partnya di pasaran, kita wajib lah untuk mempertimbangkan gitu kan. Apalagi harga bekasnya sudah worth it harganya. Kita patut untuk mempertimbangkan. Kita mendapatkan mobil dengan spek yang luar biasa. Masuk ke dalam, ayo. Kita di bagian setir teman-teman, kita dimanjakan dengan pemandangan yang menurutku udah level up. Ini setirnya enak banget digenggam, kemudian ini dilapisi kulit, kemudian sudut-sudut detailnya itu luar biasa nih, nyaman, kayak udah siap buat ngebut loh teman-teman. Kemudian logonya juga indah, cantik ya, bagus. Desainnya simple tapi luxury, dan anak muda banget sih menurutku. Yes lah pokoknya teman-teman. Kita cek dulu untuk bagian sini, ada dimmer ya, ini ada dimmer nih, ada nomornya, kita tinggal atur. Kemudian ini untuk lightingnya, kemudian ini untuk ada laci besar banget di sini untuk menyimpan sesuatu lah, uang atau apalah gitu bisa di sini. Kemudian untuk kontaknya seperti ini lah. Ini masih belum ada tombol startup engine-nya, yang menurutku juga kekurangan ya. Kenapa? Karena harganya segitu, jadi harusnya sudah ada startup engine bottom menurutku. Tapi ini belum, nggak apa-apa wes. Ya kita coba nyalakan saja biar nggak panas. Nah otomatis akan buka ke sana. Nah, ini ada indikator banyak, ini ada BPM, ada suhu normalnya di 90-an, 90 derajat. Ini ada RPM, ada speed, dan MID di sini komplit sekali. MID itu ada kilometer, ada trip, macam-macam. Kemudian bahkan ada transmisi. Ketika kita masukkan transmisi di pojokan kanan atas ini, nanti akan muncul 1, harus ditutup Ari, 1, 2 dan seterusnya di pojokan sini ada. Kemudian untuk bagian tengah, untuk entertainmentnya seperti ini, masih sederhana lah menurutku ya, masih sederhana sekali untuk harga segitu sih ya. Kemudian untuk AC-nya sebagian digital, sebagian ada puter-puterannya nih, campuran nih, tapi sudah dual zone, jadi kanan kiri suhunya bisa kita atur berbeda. Ini kan kiri 24 nih,
sebelah kanan dua-dua. Ini untuk penyimpanannya termasuk oke, sudah besar dan banyak ya, serta ini sudah ada karetnya semua teman-teman. Jadi ini kalau buat naruh HP nggak takut lecet. Nah seperti ini, dan rapi, udah ada tutupnya semua nih. Situ ini tombol transmisinya, ini manual 5 speed. Kemudian untuk mundurinnya kita tekan ke bawah, kita pol ke kiri, itu mundur. Untuk ini netral lagi. Nah kalau untuk 1 langsung digeser aja ke sana, 2 seterusnya, 3. Enak banget ini transmisinya teman-teman, walaupun manual. Nah itu untuk mundurnya gini nih, mundur, set, dah. Dan untuk tahun ini sudah electric parking brake. Sudah electric parking brake, jadi lebih kelihatan, mempermudah kita dan lebih kelihatan mewah teman-teman. Nah ini teman-teman, kekurangannya ini salah satunya seperti ini. Ini kita dapat kondisinya seperti ini, jadi atapnya turun, nanti akan kita coba repair, perbaikan di yang spesialis interior lah, insya Allah sih masih bisa. Bagian tengah sini ada lampu juga, lampu. Kemudian ada penyimpanan untuk kacamata ya, kacamata. Sun visornya kayak gini, ada lampunya kanan kiri kalau nggak salah. Kita cek ya, betul kanan kiri. Nah memang build quality-nya memang bagus mobil ini teman-teman, menurutku rapi. Dan ini juga bahannya empuk, kayak dibikin kalau misalkan nggak dipakai buat cup holder, misalkan buat naruh HP itu kayak ada anti slipnya. Jadi HP nggak lari-lari dia ya. Ini juga semi kulit, kelihatan mewah juga. Ininya juga kelihatan mewah, knopnya. Dan untuk konsol tengahnya ini bagus banget nih. Ini, nah, tuh, kuat banget ini, dan span banget itu. Span ini bahasa Indonesia ini apa ya? Semuanya ada karetnya di dalamnya, jadi memang menurutku build quality-nya kokoh, bagus. Dan ada kisi-kisi AC juga di bagian belakang, jadi nanti dia ikut dari depan. Pengaturannya dari depan, cuman belakang ada kayak apa sih namanya? Buat nutup, buka tutup doang nih. Wis ngono. Ini mungkin nggak tahu nih. Ada bunga melatinya. Gitu teman-teman untuk baris pertama ya. Kemudian di bagian sisi kiri sini lacinya ada besar. Tapi ini belum soft opening apa lepas kali ya. Saya masih berpositif thinking nih. Lepas, seharusnya soft opening. Kemudian ini ada laci di atas ini untuk data-data penting mobil ini. Nah, service schedule, owner manual, terus rekomendasi oli nih kayaknya nih. Dibungkus rapi, mewah ya di atas ini. Jadi ini sebenarnya simple tapi penting memang. Kadang-kadang kan ditaruh di sini campur macam-macam, jadi kotor, jadi hilang teman-teman. Kalau seperti ini memang lebih aman, minim hilang. Dan ini ada kayak card holder gitu di sini nih, kecil. Ini nggak sih? Sama ini nggak tahu tempat apa? Ini tempat apa ya? Koin kali ya. Dan ini Bluetooth, di Type-C Bluetooth teman-teman. Soft touch semua. Kemudian untuk keamanannya di bagian depan itu kanan kiri sudah ada airbag penumpang, driver. Dan di bagian penumpang belakang ada airbag di kanan kiri nih. Jadi mobil ini airbagnya 4. Oke, untuk bagian sini saya kira cukup. Kita pindah ke belakang. Teman-teman, kita sudah berada di jok baris kedua ini. Pada di jarum pentulin semua. Nanti kita rapikan teman-teman. Ada tweeter di sini, ada sound di sini. Di belakang kita cek nggak ada sound. Kemudian ada handrest di sini yang terkoneksi ke belakang. Nah, jadi kalau kita ambil barang bisa ke sana. Tapi ini kok gampang banget dicok lepas. Ini pengunciannya. Oh, ini penguncinya
error ini teman-teman. Harusnya nggak gampang lepas nih. Wih, lepas juga nih bawahnya. Ketika saya masuk ke dalam mobil ini, jadi kerasanya ya buat saya itu jadi lebih gede. Ini kan hatchback, tapi ketika kita masuk di baris kedua, saya merasa mobil ini lebih gede dari look, dari luar itu. Luar kan hatchback nggak besar kan, pikiran orang gitu kan. Tapi ketika masuk ternyata kerasanya lebih gede, karena mungkin karena desain joknya ini masuk ke dalam nih, bagian sininya nih. Ini kan ini dalam nih, ini nyaman kayak dipeluk teman-teman. Enak ini sumpah. Cuman terlalu tegak nih teman-teman, dan ini bisa diatur nggak sih? Bisa sebenarnya. Oh, nggak bisa ding. Bisa diatur jadi tegak seperti ini. Cuman memang lebih longgar, lebih dalam joknya, jadi kelihatan lebih gede rasanya. Untuk legroomnya sih biasa aja, karena tadi di depan itu ini saya mundurnya sedikit nih. Jadi menurutku ya biasa. Apa banyak nih segini? Biasa ya, nggak terlalu yang luas-luas banget. Cukup lah, tapi overall untuk desain joknya, kemudian kulitnya ini termasuk nyaman. Ada handrest di sini yang lebar. Ini untuk orang yang ukurannya gede pun di bagian belakang tak pikir sih masih oke. Tapi untuk rekomendasi dipakai jarak jauh kayaknya masih belum nyaman terkait dengan suspensinya. Dia agak stiff, sporty. Tapi kalau untuk akselerasi mungkin memang lincah dan enak. Dan di sini ada kayak canelan baju, bukan ya? Canelan apalah nih bisa di sini. Yang di sini juga ada nih, banyak banget nih. Teman-teman, sebagus apapun mobil ini pasti ada kekurangannya. Barangkali kekurangan itu yang membuat beberapa orang berpikir untuk meminang mobil ini. Kekurangan yang pertama adalah pajaknya mahal. Mobil ini pajaknya 4 jutaan di tahun 2013. Kemudian barangkali yang kedua adalah jaringan servis dan spare partnya yang tidak sebanyak yang lain. Jadi memang tenaganya besar, turbo, cuman mungkin takut ada kerusakan dan tidak bisa merawatnya. Kemudian kekurangan yang lain adalah common problemnya mobil ini. Salah satunya transmisi. Kemudian transmisi kalau problem yang saya dengar harganya mahal, makanya itu jadi masalah juga untuk pertimbangan mungkin ya. Kemudian untuk yang kayak plafon gitu, masalah-masalah kecil gitu. Kemudian barangkali di ini purna jualnya. Jadi nanti kalau sudah dibeli nanti jualnya gimana ya gitu. Tapi menurutku itu semua tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu ditakuti terlalu ekstrim. Jadi sebenarnya kalau mobil itu teman-teman, kalian nggak mungkin beli mobil langsung brek, itu kayaknya jarang, apalagi untuk tahun 2013. Engine mobil 10 tahun tuh seharusnya kalau pengecekannya bagus, pemilihnya bener, engine, transmisi, mungkin ada kerusakan tapi seharusnya minim. Yang jelas naik mobil tahun segitu, 10 tahun pemakaian pasti ada PR, ada kekurangan. Cuman poin pertama yang perlu diperhatikan adalah saat pemilihan. Jadi milihnya yang jelas. Kita tahu ya PR-nya ini konsekuensinya kurang lebih sekian gitu. Jadi kita bisa mempertimbangkan apakah akan kita beli dengan harga sekian, atau kita nego lagi, atau kita pilih yang lain. Seperti itu teman-teman. Kita test drive. Nah, untuk setirnya sudah teleskopik ya, sudah tilt juga. Jadi posisi duduknya kita bisa atur dengan lumayan detail. Sayangnya untuk seatnya belum elektrik, bagian driver maupun bagian penumpang. Oh ya, untuk airbagnya mobil ini ada 6, 1, 2, pilar 3, 4, dan jok kanan kiri semuanya ada 6. Dan untuk kaki-kaki ya, ini mobil ini kan 2013, tapi kaki-kaki pasti udah diperbaiki ya. Cuman menurutku termasuk kuat sih mobil ini kaki-kakinya, karena ini masih sangat-sangat smooth. Rack setir juga belum ada kocak sedikit pun, masih sangat-sangat aman. Kemudian build quality di setirnya juga termasuk baik, karena walaupun halus tetapi belum ada yang kayak aus gitu nih. Memang halus tapi belum aus, masih aman. Jahitannya juga masih utuh. Ini susah banget ya.
Dan mobil ini benar-benar lincah teman-teman, lincah banget mobil ini. Karena powernya lumayan, cukup untuk ukuran mobil segini ya, sebenarnya termasuk lumayan. Kemudian mobilnya kecil, enak banget. Tuh kan, engine kan kayak nggak ada suara gimana-gimana, cuman kalau kita bejegas aja dia suara kayak turbo campur apalah gitu, cuman nggak yang suara engine noise itu nggak ada kan tuh, ya nggak sih? Halus banget mobilnya. Kekedapan road noise nggak ada ya, sedikit banget. Kemudian dari luar denger ini, dari luar ada, cuman memang dibuat ada kan, nggak mungkin kalau dari luar dibikin nggak ada suara kan, malah bahaya teman-teman. Masih ada sih, cuman nggak yang berisik banget, termasuk kedap nih teman-teman. Karena ini kita ngomong di sini nggak ada musik loh, dan menurutku untuk luarnya masuk sedikit banget, masih aman sih. Entertainment ada apa ini, AUX ya di sini ya. Ya masih ini apa namanya, masih biasa aja, cuman untuk suaranya kemarin sempat nyoba, untuk suaranya termasuk sudah oke. Twitternya juga ada 4 ya, di bagian depannya ada 2, bagian penumpang juga ada 2, kemudian yang sound besarnya juga ada 4. Sudah diperhatikan untuk entertainmentnya, untuk musiknya sudah oke. Cuman untuk head unitnya emang masih sangat-sangat minim menurutku, dengan harga barunya yang lagi-lagi 1,5 miliar. Menurutku harusnya bisa kan memberikan lebih, tapi mungkin mereka memberikan lebih di hal yang lain, untuk detail boot quality yang lain, kemudian untuk engine-nya, untuk profil velgnya, mungkin pengeremannya mungkin di sana yang mereka tekankan, di performanya mobil ini, bukan untuk bagian entertainment-nya. Teman-teman, untuk pemesanan VW Golf di BMI itu kalau nggak salah, seingat saya dari semenjak saya di BMI ya, itu antara 5 unit barangkali ya, termasuk MK7 GTI itu ada ya sekitar segituan lah, nggak banyak memang. Lah, untuk tipsnya sebenarnya nggak ada tips yang terlalu spesifik. Jadi yang jelas mobil ini kalau teman-teman memang awal mau pelihara mobil, nggak usah takut untuk perbaikannya, asalkan disiapkan dana perbaikan, kemudian memilih mobil ini dengan cermat, dengan segenap pengetahuan yang banyak itu loh, yang tahu mobil ini. Kalau misalnya teman-teman memang awal dan belum banyak ngerti, bisa pakai jasa inspeksi yang ngerti, atau ngajak bengkel yang paham soal mobil ini. Karena bengkel pun jangan sampean anggap semua bengkel itu tahu semua mobil, karena karakter setiap mobil itu beda dengan permasalahan yang lain-lain. Paling itu asalkan pemilihannya baik, benar di awal ya, insya Allah sih teman-teman nggak perlu khawatir terlalu ekstrim ya. Insya Allah bengkel-bengkel yang ngerti mobil ini banyak, jadi mungkin perbaikannya pun apapun bisa dikonsultasikan. Kalau masalah kayak kaki lain-lain kan mungkin semua bengkel sama, bisa servis, tune up, ganti oli kan hampir semua bengkel bisa. Paling yang kayak spare part yang agak ribet, mungkin kita harus datang ke komunitas atau bengkel-bengkel khusus. Yang paling penting mungkin sebelum memelihara mobil yang jarang yang banyak yang punya, kita bisa gabung ke teman-teman yang sudah pelihara, kita tanya-tanya kira-kira problemnya apa. Cuman masalahnya adalah dulu itu sebelum saya, maksudnya ini kan ibaratnya saya sudah gabung ke profesional nih, sudah jadi inspektor yang profesional gitu kan. Dulu sebelum awal-awal lah mau pelihara mobil tuh gabung ke teman-teman komunitas, malah tambah ngeluh. Karena mereka banyak cerita ya. Karena setiap mobil itu problemnya lain teman-teman. Pengalamanku misalkan pelihara kayak Accord Maestro misalkan ya, itu awalnya kan saya pelihara itu temanku sama temanku yang lain sama saya itu problemnya ada yang sama tapi banyak yang berbeda. Artinya memang kalau memang sudah mantep, aku suka pilih yang benar, pelihara udah, siapin budget untuk perbaikan. Tetap akan lebih untung pelihara bekas dengan kondisi yang baik daripada pelihara baru. Ini menurutku loh ya,
karena kemampuan ekonomiku baru seperti ini gitu loh. Karena pelihara yang baru itu pasti harganya mahal teman-teman. Sementara kalau kita beli second itu budget kita mampu lah bisa beli itu dengan spek yang ya, kalau harga mobil baru kan mahal kayak ini misalkan 400 juta, kita beli secondnya bisa 200 juta. Sebenarnya kita diuntungkan, hanya kita harus lebih cermat memilih dan spare dana untuk perawatan. Teman-teman, untuk informasi tambahan biar detail ya, ini 2013, kemudian untuk pajaknya 4 jutaan. Jadi mobil ini pajaknya memang agak tinggi. Teman-teman, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman punya pengalaman yang lebih banyak bisa disampaikan di komentar. Semoga konten ini tetap bermanfaat. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.